pengalaman-pengalaman kognitif, emosional itu akan menghasilkan sebuah bonding yang tidak akan pernah bisa digantikan ketika orang men-switch atau mensubstitusi kebiasaan membaca buku kertasnya menjadi membaca buku digital. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan saya Dr. Tifa dari Dr. Tifa Channel. Hari ini saya akan berbagi pengalaman kepada Anda. Salah satu keahlian atau profesi yang saya tekuni dari sekian banyak keahlian dan profesi yang melekat dalam kehidupan sehari-hari saya adalah menjadi penulis. Alhamdulillah sampai dengan hari ini saya sudah menyelesaikan penulisan 3 buku dan menjadi bestseller, alhamdulillah, dan buku terakhir sedang launching ini dan sedang dinikmati oleh teman-teman yang sudah berkenan untuk memiliki bukunya. Dan pengalaman sebagai penulis buku itu sangat luar biasa, terlebih karena alhamdulillah ternyata buku saya juga sangat diminati oleh masyarakat, dan kemudian dari buku itu saya bisa membangun berbagai macam komunitas-komunitas masyarakat untuk bisa saya ajak menjadi jauh lebih cerdas dengan membaca buku. Banyak pertanyaan kepada saya, Dr. Tifa, kenapa bukunya masih dalam bentuk buku kertas? Sedangkan sekarang ini kan sudah abad 21, abad serba digital. Banyak juga para penulis buku yang sudah switch, sudah pindah ke buku digital, e-book dan sebagainya. Apakah Dr. Tifa tidak berkeinginan untuk mencetak atau memproduksi bukunya dalam bentuk digital? Begini teman-teman ya, sebagai orang yang salah satu keilmuan yang saya tekuni adalah behavioral neuroscience, saya memiliki sebuah pandangan yang agak berbeda dengan kebanyakan orang. Pengalaman saya sudah mulai membaca buku itu dari usia 3 tahun dan tidak pernah berhenti. Saya sangat disiplin dalam membaca dan alhamdulillah setelah sekian puluh tahun saya memiliki kemahiran membaca secara cepat, baik buku-buku berbahasa Indonesia maupun berbahasa asing ya. Dan pengalaman itu membuat saya bersikeras ya bahwa buku kertas itu tidak akan pernah bisa digantikan oleh buku digital. Kenapa, teman-teman? Membaca buku itu berkaitan dengan fungsi dan kinerja otak. Membaca buku kertas, otak yang akan merespons dan kemudian melakukan pekerjaan itu berbeda dengan ketika orang membaca buku digital. Respons otak itu beda dan letak otak di dalam memproses itu juga beda. Buku kertas itu selain menghasilkan sebuah respon dan kinerja dari prefrontal cortex atau otak berpikir atau otak kognitif, juga melibatkan sirkuit limbik yang mengatur soal emosi. Jadi buku kertas itu selain mensimulasi atau merangsang kognitif juga merangsang emosi dan perasaan. Bagaimana ketika tangan membuka lembaran buku, kemudian mengamati isinya, belum membacanya, itu menghasilkan sebuah stimulasi-stimulasi emosional yang kompleks. Dan pengalaman emosional yang kompleks itu tidak bisa dihasilkan oleh buku digital. Karena tidak ada fungsi motorik yang begitu kompleks yang terjadi ketika seseorang membuka lembaran-lembaran buku yang dia baca. Sangat berbeda, pengalaman emosional sangat berbeda. Mungkin pengalaman kognitif bisa jadi sama, tapi pengalaman emosional yang nanti akan menjadi jiwa dari seorang pembaca buku terhadap buku yang dia baca, sehingga dia bisa mengingat buku yang dia baca, paling tidak itu buku tentang apa, kemudian ada di halaman berapa, halaman-halaman yang sangat memengaruhi dia dan pemikirannya, dan akan menghasilkan sebuah memori yang kuat yang bahkan tidak akan pernah hilang selama bertahun-tahun, bahkan selama puluhan tahun terhadap buku yang pernah dia baca. Nah, pengalaman-pengalaman kognitif, emosional
itu akan menghasilkan sebuah bonding yang tidak akan pernah bisa digantikan ketika orang men-switch atau mensubstitusi kebiasaan membaca buku kertasnya menjadi membaca buku digital. Itulah kelebihan dari buku kertas. Dan barangkali mungkin saya orang yang konservatif, saya orang yang tradisional, dan saya kekeh dengan penggunaan buku kertas sehingga sampai dengan hari ini ketiga buku saya belum saya terbitkan dalam bentuk buku digital. Karena saya ingin membagikan bagaimana proses kognitif saya itu distimulasi secara terus-menerus akibat kebiasaan saya membaca buku kertas, ya. Walaupun saya tidak menafikan bahwa saya juga sekarang ini dalam era digital, saya juga sudah membaca buku berbasis digital untuk beberapa keperluan tertentu, ya. Walaupun bacaan buku utama saya tetap buku kertas. Kemudian menurut salah seorang filsuf dan pakar astronomi terkemuka di Indonesia, Dr. Carlina Sopelli, beliau mengatakan bahwa kenapa buku kertas itu tidak bisa diwakili oleh buku digital? Karena membaca buku kertas itu sama dengan memberikan kesempatan kepada otak untuk berdialog. Jadi ada sebuah komunikasi yang terjalin antara buku kertas dan proses membaca buku kertas dengan otak. Jadi ada sebuah kesempatan dialog antara otak dengan buku yang tidak bisa diwakili atau tidak bisa digantikan dengan buku digital. Itu yang saya sangat juga percaya kepada apa yang beliau sampaikan. Dalam bahasa saya, ada sebuah sirkuit, ya, yang kemudian terbentuk ketika seseorang itu memiliki keinginan untuk membaca buku kertas dan sampai menghasilkan sebuah habit, sampai menghasilkan sebuah kegemaran, sampai menghasilkan sebuah passion. Itu yang saya alami, dan sirkuit itu kemudian menjadi menetap, merupakan sebuah sirkuit sinergisitas atau integritas antara sirkuit kognitif, fungsi kognitif dengan sirkuit emosi. Membaca buku kertas membuat emosi saya lebih stabil, terjadi balance, terjadi keseimbangan, terjadi harmonisasi antara pikiran dengan emosi. Dan itu adalah sebuah keterampilan yang sangat bermanfaat dalam berbagai aspek dalam kehidupan seorang manusia. Dan bisa diupayakan terbentuknya sirkuit itu dengan kebiasaan membaca buku yang rutin. Jadi, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, saya sangat menyarankan siapapun juga Anda, tanpa peduli berapapun usia Anda sekarang, cobalah Anda untuk memulai kegemaran membaca buku kertas, ya. Kalaupun Anda bukan seorang pembaca yang seperti saya, yang addicted sekali dalam membaca, karena saya memastikan setiap hari itu membaca buku, minimal 1 buah buku setiap hari, dan saya juga membaca artikel itu minimal 20 artikel setiap hari, karena memang profesi saya selain sebagai penulis, saya juga ilmuwan dan akademisi, dan tuntutan profesi tersebut mengharuskan saya banyak membaca buku dan membaca artikel. Tetapi bagi Anda yang ingin terjaga kognitifnya, ingin terjaga kebaikan memori dan kestabilan emosinya, saya sangat sarankan untuk memulai melakukan kegiatan membaca buku, walaupun mungkin sekitar 10 menit sehari atau 15 menit sehari, itu amat sangat bermanfaat bagi kebaikan dan kesehatan serta keberlangsungan dari fungsi otak Anda. Demikian yang bisa saya sharingkan. Mudah-mudahan nanti pada kesempatan lain saya akan terus mendalami tentang kehebatan, kedahsyatan, mencintai dan menggemari membaca buku kertas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.